boleh rasakan kasihnya, kuasanya membawa kita untuk menikmati kebaikan demi kebaikan dalam setiap hari kehidupan kita. Haleluya. Tangkap dari pujian kita dipilih. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur, kita berbahagia, kita menjadi umat Tuhan, dan kita akan menikmati firman Tuhan yang menolong kita, menguatkan kita, menghibur kita. Saudara kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita akan pujian kita, Ku mau seperti Yesus.
kami sungguh-sungguh Tuhan, kami memuliakan Engkau, menyenangkan-Mu. Itu kerinduan kami Tuhan Yesus, walaupun masih banyak hal-hal yang belum sesuai, tetapi ada kerinduan kami yang terdalam ya Tuhan. Apapun yang kami alami, biarlah kami memuliakan Engkau Tuhan. Engkau begitu baik bagi kami, rancangan-Mu begitu indah bagi kami Tuhan Yesus. Kami ada malam ini untuk menyembah-Mu, karena kami menyadari apa yang kami terima ini semua kemurahan Tuhan. Kekuatan yang berlimpah itu ada dari Tuhan. Itulah sebabnya kami mau sujud di hadapan Tuhan. Dan sebelum kami sujud berlutut di hadapan Tuhan, kami merindukan firman-Mu yang selalu mengajari kami, sehingga penyembahan kami penyembahan yang menyenangkan di hadapan Tuhan. Engkau menerima pujian kami akan menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, kita bersyukur malam ini saudara-saudara, kemurahan Tuhan bagi kita semua memberikan kesempatan untuk sujud di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan, karena sungguh tidak bisa kita hitung segala kebaikan Tuhan sehingga kita bisa ada malam ini saudara-saudara sekalian. Nah, kita akan baca firman Tuhan malam ini dari Mazmur pasal 33, saudara-saudara temukan di Alkitab kita. Ya, adanya pujian penyembahan kita bagaikan kecapi yang dipetik, saudara-saudara. Memetik kecapi, memperdengarkan kecapinya saat-saat menghadapi masalah-masalah, kesulitan-kesulitan, bahkan ketika mengalami kemenangan-kemenangan. Hal yang paling dilakukan oleh pemazmur ini selalu ada pujian dan penyembahan bagaikan memetik kecapi bagi kemuliaan Tuhan, saudara-saudara. Kita temukan di Alkitab kita Mazmur pasal 33, saudara-saudara. Kita baca ayat ini sama-sama untuk kita perhatikan beberapa hal puji-pujian kepada Allah Israel. Ayat 1 mulai, 1, 2, 3. Bersorak-soraklah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Terus nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. 4. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu yang dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh napas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudera raya ke dalam buah. 8. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. 9. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. 10. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa, tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. 12. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. 17. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencari kemenangan.
yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. 22. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Ya, ini saudara-saudara, pujian penyembahan itu bagaikan memetik kecapi. Daud, kehebatannya saudara-saudara, kemana-mana dibawa kecapinya, menghadapi musuh, menghadapi kemenangan. Dua itu gak pernah, setiap ada masalah mainkan kecapi, selesai masalah terus memainkan kecapi, ya, sampai dia di istana, saudara-saudara, sampai dia bisa di istana. Ketika dipermainkan kecapinya, musuh-musuh, setan-setan akan pergi, saudara-saudara. Kuasa pujian dan penyembahan yang harus kita miliki, saudara-saudara. Hari-hari ini kita sangat membutuhkan pujian penyembahan ini, ya, karena bagi kita selalu itu ada masalah, dan setelah ada masalah ada kemenangan, pasti itu, ya. Masalah kita mainkan kecapi pujian penyembahan kita, ketika sudah selesai tetap kita ada pujian penyembahan, saudara-saudara. Itu bagaikan kecapi yang kita petik, saudara-saudara, ya, sampai kita nanti diangkat, terus diangkat pengangkatan Tuhan itu. Ketika dalam pergumulan apapun selalu memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Memuji Tuhan ketika kita sudah mengalami kemenangan, menyembah Tuhan ketika kita sudah melihat ketenangan, saudara-saudara. Nah, di Mazmur ini, di pasal yang ke-33 ini, kenapa pemazmur ini memainkan kecapinya, memetik kecapinya bagaikan dia sedang memuji dan menyembah Tuhan? Ada 3 alasan besar, ada 3 yang mendorong dia, saudara-saudara, di Mazmur ini, sehingga dia selalu memainkan kecapinya ini, pujian penyembahannya ini kepada Tuhan, saudara-saudara. Yang pertama adalah ayat yang keempat, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu yang dikerjakannya dengan kesetiaan. Nah, pemazmur ini, karena dari Mazmur 1 dia sudah melihat, merenungkan firman itu siang malam, itu suatu kekuatan kepadanya. Lalu dibilang ayat ini, kenapa dia memetik kecapinya, memuji Tuhan, menyembah Tuhan? Karena firman Tuhan itu benar. Nah, apa maksudnya firman Tuhan benar? Ya, firman Tuhan itu, saudara-saudara, firman Tuhan itu tidak menipu kita. Itulah firman yang benar. Kalau yang lain-lain benar tapi menipu. Tapi firman Allah itu tidak merugikan kita, tidak mencelakakan kita. Firman itu benar. Arti benar itu, saudara-saudara, itu tadi, firman itu tidak pernah menipu kita, tidak ada bermaksud jahat, walaupun seringkali kita dihadapkan kepada hal-hal yang tidak seperti yang kita inginkan. Tapi karena firman itu adalah benar, yang selalu menuntun kita, firman Allah itu mengarahkan hidup kita. Firman yang benar itulah membuat dia, ketika firman itu dia percaya, dia yakini, dan bilang firman Tuhan itu benar, gak menipu, gak menyengsarakan kita, saudara-saudara. Firman itu selalu akan digenapkan dalam hidup kita. Itu makanya dia memuji Tuhan. Saudara, kalau sudah mau merasakan bahwa benar Tuhan, firman-Mu itu nyata, firman-Mu itu nyata, Engkau mengatakan bukan untuk menyengsarakan kami, bukan untuk menipu kami, tapi untuk membawa hidup kami lebih baik dan terlebih baik selanjutnya, saudara-saudara. Tidak ada maksud firman Tuhan itu menipu kita, apalagi menyusahkan kita. Nah, kalau kita dibawa dalam hal-hal penderita, pengalaman-pengalaman pemazmur, di dalamnya itu ada maksud Tuhan yang sangat luar biasa. Jadi pemazmur ini memuji Tuhan, menyembah Tuhan karena dia percaya firman itu benar. Ya, dia tidak salahkan firman. Kenapa kok firman begini? Kenapa kok begini? Firman Allah itu
tidak akan menipu. Bahkan Tuhan berkata, saudara-saudara, firman Allah berkata, Tuhan lakukan segala sesuatu lewat firman yang kita imani itu, saudara-saudara. Jadi yang pertama, ya, firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakan. Bahkan di ayat 9 berkata, sebab dia berfirman maka semuanya jadi. Maka dia yakin, sebab dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Jadi pemazmur itu melihat bahwa firman Allah itu melakukan hal yang indah, hal yang baik di dalam hidupnya. Makanya dibilang firman itu benar. Ya, bukan hanya itu, ditambah lagi firman itu berkuasa, saudara-saudara sekalian. Ya, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Dan sampai kita lihat firman berkuasa itu untuk mengubah hidup kita. Ya, segala sesuatu dikerjakannya itu ada kuasa. Dulu di perjanjian lama langit dan bumi diciptakan oleh kuasa firman. Ketika Tuhan berfirman, dan Tuhan jadilah ini. Kuasa firman itu menciptakan. Ya, makanya saudara-saudara, kita kadang-kadang kurang banyak kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ya, karena kita gak yakini firman. Ya, gak yakin kita kepada firman. Kalau kita yakin firman itu benar dan berkuasa, selalu kita memuji Tuhan. Hidupku Tuhan bukan bergantung kepada kata orang, hidupku bergantung kepada firman. Ya, hidupku tidak bergantung niat-niat jahat orang, enggak. Hidupku bergantung kepada firman, karena firmanmu benar dan firmanmu berkuasa. Nah, inilah yang pertama, pemazmur ini saudara-saudara sekalian, untuk memainkan kecapinya, memainkan pujian dan penyembahannya. Ya, dan semakin kita naikkan pujian penyembahan kita, nyata kuasa firman itu dalam hidup kita. Ibrani membilang firman itu hidup. Ya, kenapa disebut firman hidup? Ya, karena firman itu yang menjamin hidup kita. Coba di Ibrani yang sudah sering kita baca, pasal yang keempat, firman yang hidup. Ya, bukan firman yang mati, firman yang hidup untuk menjamin hidup kita di tengah-tengah kesulitan, kelaparan, di tengah-tengah dunia yang gak bisa lagi menjamin hidup kita. Firman yang hidup itu akan menjamin hidup kita. Ibrani 4 ayat yang ke-12 saya baca begini. Sebab firman Allah hidup. Ya, firman Allah hidup. Kenapa? Untuk menjamin hidup kita. Sejak dari dunia ini sampai kekekalan, sampai hidup selama-lamanya. Firman Allah itu hidup, menjamin hidup kita. Dan kuat. Untuk apa firman yang kuat? Menguatkan kita. Kita tidak berdaya. Ayat membilang kita lemah. Kita hanya bagaikan bejana tanah liat yang gampang hancur, saudara-saudara. Tapi karena kita ada firman yang kuat, maka kita kuat menghadapi apapun, saudara-saudara. Kekuatan inilah yang membuat kita nanti menjadi pemenang di hadapan Tuhan. Lanjut lagi disebut firman itu tajam. Untuk apa firman yang tajam? Menyucikan kita, mengoreksi kita, terus disucikan kita dengan firman. Jadi 3 ini, saudara. Makanya pemazmur ini sangat senang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, disebut bagaikan memetik kecapinya, karena firman Allah yang hidup, firman Allah yang kuat, dan firman tajam, saudara-saudara sekalian. Nah, ini makanya gereja Tuhan harus menerima ini, firman yang hidup, ya, firman yang kuat, sampai firman yang tajam, saudara-saudara sekalian. Ini yang pertama membuat pemazmur ini banyak memuji Tuhan, banyak menyembah Tuhan, saudara-saudara sekalian. Ya, ada lagi yang kedua, ya, pemazmur ini juga memainkan kecapinya, ya, di ayat yang ke-10, saudara-saudara sekalian. Ini pemazmur, makanya kita seringkali kita tidak terdorong hati kita menyembah Tuhan, karena kita tidak memahami apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Yang pertama tadi, saudara-saudara, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan bagaikan memainkan kecapi kita adalah karena firman Allah itu benar dan firman Allah itu berkuasa bagi kita, saudara-saudara sekalian. Yang kedua, ayat yang ke-10 demikian. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan
rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Coba hebat kali ini saudara-saudara sekalian. Ya, Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ya, inilah makanya kita banyak menyembah Tuhan. Pemazmur itu melihat banyak sekali orang berniat jahat kepadanya, merancangkan kejahatan-kejahatan dalam hidupnya. Tapi dia bilang Tuhan yang menggagalkan. Ya, coba di sekitar kita diam-diam begini. Banyak yang berniat-niat jahat bagi kita. Di pekerjaan saudara, di sekolah, di kantor, di mana. Diam-diam nampaknya teman. Ya, itulah keadaan dunia sekarang. Kayaknya baik-baik, tapi dari belakang. Ya. Rancangan Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa, meniadakan rencana suku-suku bangsa. Coba saudara sekalian. Makanya kita seringkali memainkan kecapi kita, pujian penyembahan kita. Semakin kita pujian penyembahan Tuhan, biarkan Tuhan berkarya untuk menggagalkan niat-niat orang jahat kepada kita. Makanya sekali kita kurang pujian penyembahan, kita kalah saudara. Tapi ketika kita banyak menyembah Tuhan, ya, banyak menyembah Tuhan, banyak hal yang Tuhan gagalkan niat-niat jahat. Ya, kita makanya bersyukur, Tuhan, aku hari ini kulihat Engkau menggagalkan rencana-rencana niat-niat jahat kepada hidup kita. Banyak caranya Tuhan, saudara-saudara sekalian. Makanya banyak kita memainkan kecapi kita, saudara-saudara sekalian. Bahkan disebutnya lagi di ayat itu bukan hanya menggagalkan, tapi rencana Tuhan itu yang terjadi dalam hidup kita. Ayat 11. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Hebat kali loh saudara-saudara. Ya. Jadi Tuhan begitu asal kita mainkan kecapi kita. Makanya pemazmur ini, kalau dia nggak mainkan kecapinya, rasanya gimana ini nanti. Ya, tapi terus dimainkan kecapinya. Ya, dia memainkan kecapinya, pujian penyembahannya, agar niat-niat jahat itu akan digagalkan dan rencana Tuhan yang tetap terjadi. Rencana Tuhan yang benar dalam hidup kita, yang terjadi dalam hidup kita. Rencana Tuhan itu begitu indah, saudara-saudara. Ya, rencana Tuhan, kita percaya itu Dia yang akan selalu merencanakan kita. Kalau rencana-rancangan jahat itu rancangan bangsa-bangsa, ya bagaimana kita akan gagal, bagaimana kita akan hancur. Ya, pemazmur ini kalau dia melakukan sesuatu, saudara-saudara sekalian, ya selalu niat maunya dia hancur, itu aja niat-niat orang jahat, saudara-saudara sekalian. Tapi itu akan digagalkan oleh Tuhan supaya rencana Tuhan yang terbaik. Sudah bayangkan kalau ini pemazmur ini, kalau ini Daud, saudara-saudara sekalian, dia hanya mengembalakan kambing domba ayahnya 2-3 ekor. Coba, siapa nyangka bisa di istana, bisa jadi raja. Tapi pengalaman-pengalaman hidupnya itulah pengalaman yang pahit, ketakutan, ancaman-ancaman dari mana-mana. Tapi dia mainkan pujian penyembahannya. Ya, sampai raja pun dia selalu dihadapkan itu, selalu dihadapkan niat-niat jahat, saudara. Tapi selalu pujian penyembahan itu diadakan. Kita jangan, saudara-saudara, banyak niat jahat, ya kita gak balas niat jahat dengan niat jahat. Serahkan kepada Tuhan, mainkan kecapi kita, pujian penyembahan kita, dan kita melihat kuasa Tuhan itu begitu hebat dalam hidup kita. Ini yang kedua, saudara-saudara. Kalau rancangan Tuhan bagi kita sudah jelas, rancangan Tuhan bagi kita bukan hanya kita menjadi kaya, menjadi berkat, enggak itu. Rancangan Tuhan yang paling hebat dalam hidup kita, kita mewarisi kerajaan Allah. Kita ahli waris, bukan ahli waris dunia ini. Ahli waris dunia akan hancur. Tapi kita ahli waris, kita anak-anak Tuhan, dan mewarisi apa yang Tuhan kerjakan ratus ribuan tahun untuk membangun kota Yerusalem baru. Coba, kita warisi itu. Ya, itu warisan kita. Jangan gagal kita, saudara. Yang kedua, apalagi yang rencanakan Tuhan, kita menjadi imamat rajani. Itu rencana Tuhan. Apalagi yang ketiga, kita jadi mempelainya.
Jadi rencana Tuhan yang besar bukan sekedar saya boleh makan, boleh minum, perkara dunia, saudara. Ya, dan seringkali ini yang mau digagalkan. Niat-niat orang menggagalkan, niat-niat yang jahat menggagalkan, agar kita tidak menjadi ahli waris, saudara. Di Roma mengatakan kita menjadi anak-anak Allah dan mewarisi apa yang Tuhan kerjakan itu. Coba di Roma kita baca ini. Jangan sampai gagal kita, saudara. Niat-niat jahat banyak ingin menggagalkan kita dari rencana Tuhan yang besar ini bagi kita, saudara sekalian. Ya. Roma 8 ayat yang ke-17. Coba kita pelajari sungguh-sungguh, saudara sekalian. Ya. Saya baca begini. Jangan sampai gagal kita, saudara. Rencana Tuhan bagi kita turun-temurun. 8 Roma 8 ayat 17 demikian. Jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Itu jika kita menderita bersama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Loh, ini rencana Tuhan. Coba rencana ini begitu kuat untuk kita menjadi ahli waris kerajaan Allah, saudara. Apalagi rencana Tuhan bagi kita menjadi imamat rajani. Dulu imamat rajani itu terbatas, hanya orang Israel. Itu pun suku Lewi dari 12 bangsa satu suku. Nah bagi kita, sangat indah, saudara. 1 Petrus 2 mengatakan, kamulah bangsa yang terpilih imamat rajani yang sudah keluar dari kegelapan. Kita itu sebagai warisi ini. Ya, jangan sampai kita gagal dalam rencana Tuhan yang besar ini bagi kita. Ya, ini penting, saudara sekalian. Ya, 1 Petrus pasal yang kedua. Kita yang sudah keluar dari kegelapan, ya, diangkat menjadi imamat rajani bagi Kristus. 1 Petrus pasal yang kedua, 9 demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nanti terangnya ajaib ini luar biasa, saudara. Ya, diangkat kita jadi imam-imam sampai nanti kita masuk kepada terangnya yang ajaib. Ya, apa maksudnya terangnya ajaib? Di Wahyu pasal 20, Wahyu pasal 12 berkata kita nanti mengalami terangnya yang ajaib, saudara-saudara. Ya, apa itu? Gereja mempelai berselubungkan matahari, berdiri di atas bulan, dan 12 bintang mahkotanya. Ini apa ini, saudara sekalian? Kita kan banyak kali nggak ngerti. Ya, berselubungkan matahari, apa itu maksudnya? Kita dilindungi. Selubung matahari melindungi kita, saudara. Ya, kita dilindungi dengan kuasa Tuhan yang ajaib, terang ajaib itu. Lo nanti coba kalau perang dunia ini, bagaimana kita? Ya, dilindungi kita. Wahyu pasal 12. Jadi kita ahli waris, kita yang keluar dari kegelapan sudah menjadi imam-imam sampai nanti kita melihat terang ajaib ini bagi kita, saudara sekalian. Berselubungkan matahari. Wahyu pasal 12 ayat 2. Ini gereja mempelai. Ya. Makanya rencana Tuhan itu begitu indah. Kalau pemazmur ini dari mengembalakan kambing domba menjadi raja, duduk di istana, saudara. Ya, bagi kita Wahyu 12 ayat 1 demikian. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ini terangnya ajaib. Ya, berselubungkan matahari untuk apa ini?
Kita dilindungi oleh kuasa Allah di tengah-tengah kegelapan. Karena ini berada di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Lalu sekarang ini kita menghadapi kegelapan dunia. Sudah saatnya kita memiliki selubung matahari ini. Dilindungi oleh kasih Bapa. Nggak sanggup harta kita, senjata kita, kepandaian kita melindungi kita. Tapi kasih Bapa itulah melindungi, bagaikan kita diselubungi matahari. Ya, paling tepatnya memang berselubung. Ya, berselubungkan matahari. Yang kedua, 12 dengan bulan di bawah kakinya. Ya, apa ini kita berdiri di atas bulan? Dipelihara. Ya. Dipelihara dengan kekuatan ajaib dari korban Kristus, perlindungan ajaib. Berdiri di atas bulan, kita dipelihara. Makanya kita di atas korbanmu ku alaskan tabisanku, di atas korbanmu ku percayakan hidupku. Ya, nggak mampu nanti perkara dunia ini memelihara kita, saudara. Kita harus pergi menyingkir. Kita harus pergi sebelum antikristus menguasai. Kita harus keluar. Ya. Jadi berdiri di atas bulan itu berarti kita dipelihara secara ajaib oleh korban Kristus. Mulai sekarang kita belajar, Tuhan, aku hidup dari korbanmu, dari pengorbananmu. Engkau rela mati supaya aku hidup. Dan hidup yang kau alami sekarang adalah karena korban Kristus. Ya. Lalu mahkota 12 bintang. Mahkota 12 bintang untuk apa ini, saudara? Ya, Tuhan kasih kepada kita karunia-karunia. Tuhan berikan bagi kita karunia-karunia. Ya, karunia-karunia. Dan ini membuat karunia inilah membuat hidup kita mulia. Karena di surga nanti kita melayani, saudara. Tuhan kasih karunia-karunia Roh Kudus dalam hidup kita. Ya, 12 bintang ini kita menerima karunia-karunia Roh Kudus. Jadi saudara-saudara sekalian, Tuhan menggagalkan rencana jahat, rencana bangsa-bangsa, dan Tuhan akan merencanakan bagi kita rencana yang besar. Kita ahli waris kerajaan surga, kita menjadi imamat rajani, kita menjadi mempelai Kristus dengan terangnya yang ajaib, saudara-saudara sekalian. Nah, ini yang membuat kita memuji Tuhan. Apapun keadaan dunia ini, kita bilang, Tuhan, rencanamu yang ajaib. Ya, niat-niat jahat boleh, tapi gagalkan semua itu sampai aku nanti menjadi mempelaimu. Rencana Tuhan itu pasti digenapkan dalam hidupku. Mulai dari sekarang kita bilang, aku ahli waris kerajaan Allah, aku imamat kerajaan ini. Aku menjadi mempelai Kristus dengan terangnya yang ajaib, saudara sekalian. Terakhir yang ketiga, apa yang membuat pemazmur ini menaikkan pujian penyembahannya bagaikan memetik kecapinya, saudara-saudara sekalian. Ya, balik kita ke Mazmur tadi. Yang ketiga adalah ayat yang ke-18. Ya, Mazmur 33 ayat 13. Demikian, saudara-saudara, ya. Ini yang ketiga, membuat pemazmur ini memainkan kecapinya. Dalam hal apapun, petik kecapinya, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia. Ya. Apalagi yang ketiga ini, saudara-saudara, mata Tuhan tertuju bagi kita. Kita sasaran perhatian Tuhan. Ya, ada nyanyian pesalu, kita ini menjadi sasaran perhatian. Walau kita nggak layak, ya, tapi kita terus menjadi sasaran mata Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada kita. Makanya ketika kita salah sedikit pun Tuhan ingin tegur kita. Ya. Sedikit pun tidak bisa kita menyembunyikan kesalahan kita. Mata Tuhan tertuju kepada kita. Ya, perhatian Tuhan bagi kita, saudara. Kita menjadi sasaran perhatian Tuhan. Ya, pemazmur ini juga sangat melihat bagaimana Tuhan memperhatikan hidupnya. Ya,
dia menjadi sasaran perhatian Tuhan. Kenapa kita menjadi sasaran perhatian Tuhan? Ya, makanya kita bersyukur ada salah kita sedikit ditegur kita. Kita selalu menjadi sasaran perhatian. Yang gak dibiarkan kita dalam kelemahan, dalam dosa. Kita terus diperhatikan oleh Tuhan. Ya, apalagi kalau kita menjadi mempelainya, sasaran perhatian Tuhan bagi kita. Ya, mata Tuhan tertuju kepada kita untuk apa, saudara sekalian? Yang pertama, 19 sampai dengan 22. Jadi bersyukur kita kalau diperhatikan Tuhan, salah kita ditegur. Ada maksudnya, ada baiknya Tuhan di situ. Ya. Lah kalau nggak lagi diperhatikan Tuhan, kita sudah berdosa pun, udah Tuhan abaikan kita. Udah Tuhan udah, silakanlah kau dalam dosamu. Nggak ada lagi bagian kita, saudara-saudara. Tapi perhatian Tuhan bagi kita untuk apa? Ayat 19. Untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut. Coba. Jadi bersyukur kita diperhatikan Tuhan. Ada salah sedikit ditegur, jangan kata Tuhan. Ya, diperhatikan kita. Salah kita selalu diperhatikan. Ini salah ini, ayo. Perhatian Tuhan. Ya. Apalagi lewat pengembalaan kita, lewat firman pengajaran yang kita dengar. Tuhan perhatikan kita. Ini salahmu, ini. Bahkan ditegur kita. Tanda anak dikasihi, bahkan dihajar. Ya. Itu perhatian Tuhan bagi kita. Anak yang dikasihi dihajar, kata Tuhan. Bukan untuk menyengsarakan, bukan untuk menginginkan dia hancur, tapi untuk menyatakan kasih sayangnya. Kenapa mata Tuhan tertuju kepada kita? Ayat 19. Melepaskan kita dari maut. Coba di hari-hari ini banyak maut loh, saudara-saudara. Ya, melepaskan kita dari maut. Melepaskan jiwa mereka dari maut. Bersyukur kita. Makanya pemain kecapi ini dimainkan kecapinya. Karena engkau Tuhan perhatikan hidupku, engkau izinkan aku berada dalam maut, dikuasai oleh maut. Sakit penyakit boleh ada, tapi bukan dikuasai maut. Ya, apapun pengalaman kita, selama kita mau menerima perhatian Tuhan bagi kita. Saudara, ayat ini membilang kita melepaskan jiwa kita daripada maut. Ya. Orang takut mati, saudara-saudara sekalian. Kalau kita lihat orang sakit, ya, aduh takutnya mati. Kalau mati nanti gimana? Ya, kita saudara mainkan kecapi kita. Kita puji dan menyembah Tuhan. Ya, karena matanya tertuju kepada kita. Ya, ada kesalahan kita ditegur, dihajar kita, demi kebaikan kita. Ya. Lalu perhatian Tuhan ada 5 ini nanti. Pertama, melepaskan kita dari maut. Bersyukur, saudara-saudara. Ya, kita kadang-kadang ya nggak ada perlindungan kita. Coba lihat di dunia kita sekarang. Aduh, saudara-saudara, ya. Melepaskan jiwa mereka dari maut. Yang kedua, memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Coba. Enggak, itu Tuhan izinkan kita dalam kelaparan. Selalu ada jalannya. Coba waktu Tuhan Yesus pengikutnya 5.000 orang. Ya, 5.000 orang laki-laki belum dihitung. Murid-muridnya bilang, guru suruh mereka pulang, nanti makan mereka ini gimana? Tuhan bilang jangan. Nanti kalau pingsan mereka di jalan, coba itu aja dipikirkan Tuhan. Jangan sampai mereka pingsan. Aduh, pingsan si anu karena ikut Tuhan. Ya, Tuhan gak mau itu. Nggak ada orang jadi anak Tuhan jadi pingsan, nggak makan, kekurangan makan, enggak. Ya, nggak makan pun seringkali nggak pingsan, selalu sehat. Tuhan bilang jangan, kau harus kasih mereka makan. Loh, guru dari mana ini makan sebegini banyak? Ayo, berapa ada padamu? Coba periksa. Loh, yang ada hanya 5 roti 2 ikan. Udah bawa sini. Terjadi mujizat. Ayat ini membilang memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Makanya kita banyak memuji Tuhan. Kita lihat Tuhan sanggup pelihara kita secara sempurna. Tuhan melepaskan kita dari maut. Makanya matanya tertuju kepada kita. Ya, memelihara kita pada masa kelaparan.
Yang ketiga, ayat 20. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita. Ya. Makanya pemain kecapi, ya. Dialah penolong kita. Dan pertolongan Tuhan itu selalu begitu. Kita imani, gak pernah terlambat. Gak pernah terlambat pertolongan Tuhan. Dan itu sudah jadi pengalaman kita. Iya ya, gak terlambat. Pas pertolongan Tuhan. Pas kita butuh, ada saja jalannya. Itulah hebatnya. Karena mata Tuhan tertuju bagi kita. Ya, pemazmur ini mainkan kecapinya terus. Mata Tuhan tertuju bagiku, melindungiku, memeliharaku, menolong aku pada saat kesesakan sekalipun. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Macam cara Tuhan menolong kita, kan kita pengalaman itu. Banyak caranya Tuhan. Bahkan di luar sangka kita, di luar perkiraan kita. Ya. Sampai pemazmur bilang, aku memandangkan ke gunung-gunung, dari manalah pertolongan itu. Dia pandang gunung-gunung. Lalu bilang pertolongan itu ada dari Tuhan, bukan dari siapa-siapa. Pertolongan Tuhan itu akan nyata. Mata Tuhan, ya, memperhatikan kita. Makanya jangan sakit hati kita kalau kita ditegur. Ini salahmu, kau gak boleh gini. Ya Tuhan, supaya nanti kita melihat hasil dari mata Tuhan memandang kita, melepaskan kita dari maut, memelihara hidup kita, menolong kita. Yang ketiga, yang keempat, dan perisai kita. Tahu perisai itu? Ada musuh, dia yang menghadapinya, dia yang di depan. Perisai itu selalu di depan. Ya, jadi kalau orang berperang, perisainya depan. Ada musuh, perisai menangkis. Ya, perisai menghalaukan itu. Itu Tuhan kita. Serangan musuh dari mana-mana, Tuhan perisai, Tuhan menangkis, Tuhan menghalaukan, Tuhan mengkintarkan kita. Itu perisai. Jelas-jelas. Yang keempat ini, Tuhan adalah perisai kita. Makanya mata Tuhan ini sangat perhatian kepada kita. Dan yang kelima, ayat yang ke-22. Ya, kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami. Waduh, ini paling tepat. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Aduh, saudara-saudara. Jadi kalau pemazmur ini main kecapi, bukan udah ada waktunya, udahlah kayak anak kecil main-main gitar, enggak. Dari kesungguhan hatinya, dia petik kecapinya baik-baik. Bagi kita puji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Karena banyak hal yang sudah Tuhan lakukan bagi kita. Banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Makanya kita banyak menyembah Tuhan. Bergairah kita memuji Tuhan. Malam ini juga kita menyembah Tuhan. Kalau penyembahan kita hanya minta-minta, 5 menit pun sudah. Tuhan minta ini, pulang. Tapi mainkan kecapi gak begitu. Mainkan kecapi gak begitu. Ya, dimainkan kecapinya terus. Karena 3 alasan dia mementing kecapinya. Firman Tuhan itu benar. Yang kedua, Tuhan menggagalkan rencana niat-niat jahat. Dan yang ketiga, mata Tuhan tertuju kepada kita. Pantaslah pemazmur ini di mana-mana dibawa kecapinya sampai ke istana bagi kita nanti. Menyembah Tuhan bukan hanya urusan di dunia, saudara-saudara. Memuji Tuhan dan menyembah Tuhan sampai kita ditata kemuliaan itu. Ya, sampai selama-lamanya di surga. Kita memuji dan menyembah Tuhan. Hari-hari ini, ketika saudara menghadapi apapun pergumulan kita, katakan, Tuhan, firman-Mu besar, firman-Mu ajaib, firman-Mu benar dan berkuasa. Enggak Engkau menyengsarakan kami, enggak Engkau menipu kami. Firman-Mu itu berkuasa, kepada firman-Mu lah kami berharap. Firman-Mu ajaib. Segala yang dilakukan firman akan terjadi, semua yang diperintahkan, semua yang akan ada. Gagalkan Tuhan niat-niat jahat. Kita lihat sekitar kita, banyak niat-niat jahat. Ya,
Bahkan yang terakhir, mata Tuhan tertuju kepada kita. Ini kita renungkan untuk kita datang menyembah Tuhan dengan kita mainkan kecapi pujian penyembahan kita bagi Allah Tuhan kita yang hidup. Kita naikkan pujian kita. Tuhan, Kaulah harapan di dalam hidupku. Ku percaya padamu, rancanganmu sempurna. Pemain musik datang ke depan untuk kita bawa hidup kita dengan pujian penyembahan kita kepada Tuhan yang selalu memperhatikan kita. Tuhan, Kaulah harapan di dalam hidupku. Ku percaya padamu, rancanganmu sempurna. Kita naikkan untuk mendorong kita untuk sujud menyembah Tuhan. Haleluya. Percaya firman Tuhan, percaya semua rancangan-rancangan jahat dihalaukan Tuhan. Berseru kita kepada Tuhan. Tuhan, Kaulah harapan. Tuhan, Kaulah harapan di dalam hidupku. Ku percaya padamu, rancanganmu sekali lagi dari atas. Tuhan, Kaulah harapan di dalam hidupku. Percaya padamu Tuhan, ku percaya padamu, rancanganmu dalam pengharapan. Dalam pengharapan ada kemenangan, ada keselamatan. Dalam pengharapan ada kemenangan, ada keselamatan. Kau Allah yang setia, kuasa untuk bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Rancanganmu Kaulah yang setia, Kaulah yang setia. Amin. Percaya kita kuasa yang sempurna untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Rancanganmu dari atas. Percaya, taruh harapanmu kepada Tuhan. Serukan ini. Kepadanya kita percaya, kepadanya kita berharap, matanya tertuju kepada kita. Haleluya. Padamu rancanganmu sekali. Tuhan, Kaulah Tuhan. Haleluya. Harapan yang pasti, harapan yang tidak mengecewakan. Hidupku ku percaya padamu, rancanganmu
Amin. Haleluya. Dalam segala sesuatu mendatangkan, untuk mendatangkan kebaikan bagiku, rencanaku. Semua kita berlutut, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, kuasa-Mu turut bekerja dalam segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan bagiku, rencana-Mu. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, kuasa-Mu turut bekerja dalam segala sesuatu. Amin. Untuk mendatangkan kebaikan bagiku, rancangan-Mu. Sekali lagi, Kau